Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang memperbaiki niatan-niatan dalam menuntut ilmu. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan tersebut, kita mengingat terlebih dahulu bahwasanya kita sudah membahas bagian pertama dari Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yaitu tentang pengertian ilmu, bahwa yang dimaksud ilmu di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW adalah ilmu syariat, ilmu untuk mempelajari halal dan haram dan fikihnya Al-Quran, begitu juga hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar juga tentang sejuta keutamaan menuntut ilmu, dan kita sudah mengetahui banyak hal tentang keutamaan-keutamaan dari ilmu. Dan sebelum masuk di pembahasan tentang memperbaiki niat dalam menuntut ilmu, di pembahasan tentang adab-adab menuntut ilmu, maka beliau mengingatkan satu hal terlebih dahulu, yaitu tentang hukum menuntut ilmu itu seperti apa. Maka beliau mengatakan bahwa menuntut ilmu syar'i itu hukumnya adalah fardu kifayah. Apa maksud dari fardu kifayah? Fardu kifayah artinya idza qama bihi man yakfi shara fi haqqil akharin sunnatun. Apabila sudah ada beberapa orang yang mengambil peran dalam sesuatu yang hukumnya fardu kifayah tersebut, maka orang lain hukumnya sunnah, tidak wajib. Ini disebut dengan fardu kifayah. Wa qad yakunu talabul ilmi wajiban 'alal insani ainan ay fardhu ainin, dan terkadang bisa jadi menuntut ilmu itu bisa menjadi wajib atau fardu ain. Wa dhabituhu an yatawaqqafa 'alaihi ma'rifatu ibadatin yuridu fi'laha aw mu'amalatin yuridul qiyama biha. Dan konsepnya adalah apabila seseorang tidak bisa melakukan sebuah ibadah kecuali dengan berilmu dulu, atau tidak bisa melakukan muamalah yang sesuai dengan syariat kecuali dengan ilmu dulu, fa innahu yajibu alaihi fi hadhil hali an ya'rifa kaifa yata'abbadu lillahi bihadhil ibadah wa kaifa yaqumu bihadhil muamalah. Sehingga dia wajib, ya, dalam kondisi ini dia wajib untuk mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah dan bagaimana seseorang melakukan transaksi dengan manusia lainnya. Wa ma'ada dzalika minal ilmi fa fardu kifayatin. Selain ini dari ilmu-ilmu maka hukumnya adalah fardu kifayah. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yash'ura nafsahu annahu qa'imun bi fardi kifayatin. Ya. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu merasa bahwasanya dia sedang melaksanakan sebuah amalan yang hukumnya fardu kifayah. Hala talabihi, ketika dia mencari ilmu tersebut. Apa tujuannya? Liyahsulalahu thawabu fa'ilil fardi ma'at tahsilil ilmi, biar dia dapat pahala
sedang melakukan sebuah amalan yang fardu kifayah, ya, saat belajar itu. Baik, coba kita ringkaskan di sini. Baik. Jadi pertama beliau membahas tentang, sebentar saya paskan dulu. Pertama, kita membahas tentang hukum dasar menuntut ilmu. Apa hukum dasarnya? Maka jawabannya adalah fardu kifayah. Mudahnya harus ada sebagian yang menuntut ilmu. Baik, kemudian apakah menuntut ilmu bisa jadi wajib ain? Maka jawabannya bisa. Yang ketiga, kapan menuntut ilmu menjadi fardu ain? Jawabannya A, saat dia ingin ibadah dan belum tahu tata cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin ibadah, tapi ketika ditanya, kamu mau ibadah apa, Pak? Saya mau ibadah zakat, Mas. Sudah tahu, Pak, gimana tata cara ibadah zakat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia jawab, belum tahu. Ya, aturan-aturannya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, tata caranya, perasaan-perasaannya, saya belum tahu. Ya, belum pernah ngerti. Maka saat itu bapak itu harus belajar tentang zakat. Wajib ain. Tidak boleh bayar dulu sampai dia tahu ilmunya. Atau setidaknya dia harus tanya dulu sama orang yang paham, kemudian melaksanakan apa yang disarankan orang yang paham itu. Dia harus belajar. Ya, kalau waktunya mepet bisa tanya, atau kalau waktunya nggak mepet setidaknya dia belajar. Ya, biar tahu tata cara ibadah yang diridhoi oleh Allah itu seperti apa. Seseorang mau melaksanakan ibadah haji, ditanya, Bapak tahu Nabi pernah bersabda, khudu anni manasikakum. Kalau mau melaksanakan ibadah haji, ambil manasiknya dariku. Pernah tahu, Pak? Belum tahu. Cara manasik Nabi tahu? Tidak tahu. Maka bapak itu harus belajar ibadah haji. Begitu juga dengan sholat, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sedekah yang terbaik seperti apa, di waktu apa, berapa bagian dari harta kita, ya, wakaf yang terbaik seperti apa, maksimal seperti apa, wasiat seperti apa, hibah seperti apa. Dia harus tahu dulu tata cara ibadah kalau mau beribadah dan dia belum tahu ilmunya. Kemudian yang kedua, kata beliau, kapan wajib? Jawabannya saat ingin transaksi atau muamalah lainnya, ya, dia ingin transaksi atau muamalah lainnya dan belum tahu tata cara yang sah. Ya. Mau menikah, kok dia nggak tahu tata cara menikah yang sah itu seperti apa? Maka dia harus belajar tata cara menikah. Dia mau jual beli, dia harus belajar tata cara jual beli.
Dia mau pinjam meminjam, dia harus tahu tata cara fikih pinjam meminjam. Dia wajib ain, fardu ain dalam hal ini. Jadi ketika menuntut ilmu ada yang hukumnya fardu ain. Baik, kemudian yang keempat dari yang dijelaskan oleh Syekh tadi adalah apa manfaatnya saya tahu hukum menuntut ilmu? Jawabannya adalah untuk dihadirkan dalam sanubari atau hati saat menuntutnya. Ya. Baik, jadi tahu hukum menuntut ilmu itu adalah fardu kifayah. Apa tujuannya? Kalau kita tahu hukum menuntut ilmu itu fardu kifayah, maka jawabannya adalah agar seseorang menghadirkan hukum ini saat menuntut ilmu tersebut. Ya. Kemudian yang kelima, apa manfaatnya kalau menghadirkan hukum ini? Jawabannya agar dapat pahala. Ya. Jadi menghadirkan hukum fardu kifayah saat menuntut ilmu tujuannya adalah agar mendapatkan pahala fardu kifayah tersebut. Nah, ini satu paragraf yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita lanjutkan lagi. Wala syakka anna talabal ilmi min afdhalil a'mali, dan kita tidak ragu lagi bahwasanya menuntut ilmu itu adalah amalan yang paling afdal. Ya. Bal huwa minal jihadi fi sabilillah. Bahkan itu termasuk jihad di jalan Allah. Wala siyama fi waqtina hadza. Ya. Terlebih lagi di waktu kita ini. Hina bada'at al-bida'u tadhharu fil mujtama'il islami wa tanshuru wa takthuru. Di mana tata cara ibadah baru itu semakin muncul, ya, di masyarakat Islam yang dulu tidak dilakukan oleh Nabi SAW, sekarang dilakukan oleh masyarakat. Ya. Dulu tidak dilakukan oleh Nabi SAW, kemudian sekarang dilakukan oleh masyarakat. Mungkin perlu diperbaiki tampilannya, Mas. Baik. Wa bada al-jahlu al-kathiru mimman yatatalla'u ilal ifta'i bi ghairi ilmin. Dan sudah banyak orang-orang yang tidak paham ilmu tapi berani untuk memberikan fatwa dan berkomentar. Wa bada al-jadalu atau al-jidalu min kathirin minan nas. Dan di masa kita juga banyak perdebatan-perdebatan, ya. Apalagi di media sosial. Fahadhihi thalathatu umurin kulluha tahattamu ala syababi an yahrisu ala talabil ilmi. Dengan tiga alasan ini, maka para pemuda menjadi semakin ditekankan untuk semangat dalam menuntut ilmu. Yang pertama tadi adalah bid'un bada'at tadhharu syururuha, tata cara ibadah baru yang dulu tidak ada di masa Nabi SAW.
Yang kedua, unasun yatatalla'una ilal ifta'i bighairi ilmin, ada orang-orang yang tampil berani berfatwa tanpa ilmu. Yang ketiga, jidalu katsirin fi masailin qad takunu wadihatan li ahli ilmi, lakin ya'ti man yujadilu fiha bighairi ilmin. Ada banyak perdebatan dari masyarakat, banyak orang berdebat di permasalahan-permasalahan yang bisa jadi itu sudah sangat jelas bagi para ulama. Ya. Cuman orang tadi berdebat gara-gara gak punya ilmu saja. Begini 3 alasan. Famin ajli dzalika fanahnu fi daruratin ila ahli ilmin indahum rusukhun wasi'atut tilai. Maka di masa-masa seperti ini kita sangat butuh dengan seorang yang ahli, seorang yang pakar dalam hal keilmuan, ya, dalam membahas, punya pengetahuan yang luas. Wa indahum fiqhun fi dinillahi, mereka juga paham fikih dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa indahum hikmatun fi taujihi ibadillahi, mereka juga punya hikmah, kebijaksanaan dalam mengarahkan manusia. Bagaimana caranya? Dan hikmah itu kata beliau sendiri harus terdiri dari 2, pemahaman terhadap ilmu itu, tahu tujuan-tujuan syariat dalam hal ilmu itu, dalam saran-sarannya, dalam teknik-tekniknya. Kemudian paham psikologi orang yang akan didakwai, bagaimana kondisinya, bagaimana kejiwaannya, kapan dia akan lebih bisa terkenakan, ya, bisa paham dengan penjelasannya, di waktu kapan, ya. Ini kalau secara personal, kalau ilqa ataupun kajian umum seperti ini sudah kita langsung sampaikan saja. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara menyampaikannya, ya, bagaimana cara menyampaikan ilmu tersebut. Maka di situ ada hikmah fi taujihi ibadillah, dalam memberikan arahan-arahan kepada para hamba Allah. Li'anna katsiran minan nasil an yahsuluna ala ilmin nadhari fi mas'alatin minal masail wa la yahummuhum an-nadharu ila islahil khalqi wa ila tarbiyatihim. Loh, kenapa kok harus punya hikmah dalam mengarahkan manusia? Maka kata beliau, di masa ini banyak juga orang-orang bisa mendapatkan ilmu teorinya, cuman dia tidak banyak berpikir tentang bagaimana memperbaiki masyarakat, bagaimana caranya, ya, yang bukan dengan paksaan. Karena kalau memaksa itu susah, kita mendidik kok dengan memaksa itu susah. Dan itu pun tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendidik dengan memaksa untuk masyarakat. Kalau untuk anak didik, maka itu beda lagi. Tapi kalau untuk masyarakat umum, mendidik kok memaksa, mereka akan lari. Wa annahum idza aftau bikada wa kada sara wasilatan ila syarrin akbar la ya'lamu madahu illallahu. Dan orang-orang ini yang enggak punya hikmah, kalau mereka berfatwa dengan sesuatu, maka fatwanya itu bisa menjadi sebab keburukan yang lebih besar, dan hanya Allah yang tahu seberapa besar efek buruknya. Ya. Ini diantara yang harus diperhatikan. Baik. Nah, ini tentang hukum menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu tadi sangat dianjurkan, ya. Kemudian beliau menyebutkan tiga kondisi. Yang satu munculnya, ya, tata cara ibadah baru. Kemudian yang kedua, banyak orang berfatwa tanpa ilmu. Kemudian yang ketiga, banyak orang berdebat
pada sesuatu yang sudah jelas bagi orang yang belajar. Jadi kalau belajar udah nggak perlu berdebat gitu. Tapi gara-gara nggak punya ilmu akhirnya jadi berdebat. Baik, ini tentang hukum menuntut ilmu. Kemudian kita akan masuk di adab menuntut ilmu. Jadi ini adalah pembahasan tentang adab-adab menuntut ilmu dan sebab-sebab yang bisa membantu untuk mendapatkan ilmu. Dan pembahasan ini nanti akan terbagi menjadi dua di dalam buku ini. Ada adab-adab dan ada sebab-sebab yang membantu untuk keberhasilan menuntut ilmu. Kita bahas dulu yang pertama tentang adab menuntut ilmu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, talibul ilmi la budda lahu min ta'addubi bi adabin nadhkuruha minha. Yang namanya penuntut ilmu itu harus bisa beradab dengan beberapa adab yang akan kami sebutkan berikut ini. Di antaranya yang pertama adalah al-ikhlasun niyati lillah. Menjadikan tujuan menuntut ilmu itu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pernyataan dalam diri dan hatinya, aku menuntut ilmu ini berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bi an yakuna qasduhu bi talabil ilmi wajhallahi wad daral akhirata. Dengan tujuan menuntut ilmunya itu untuk mendapatkan atau bisa melihat wajah Allah di surga dan bisa mulia di negeri akhirat nanti. Intinya dia ingin mendapatkan pahala di akhirat. Dan berkaitan hal ini kita pun ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Ya. Tsumma ja'alna lahu jahannama. Ya. Kemudian kami jadikan baginya neraka jahanam. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra itu, barang siapa yang ingin kehidupan yang segera, pahalanya hanya untuk dunia saja. Tidak ada keinginan untuk mendapatkan pahala di akhirat. Maka akan kami berikan apa yang menjadi tujuannya di dunia itu bagi orang yang kami kehendaki, artinya nggak semuanya orang. Ya. Kemudian kami jadikan neraka untuk mereka di hari akhirat nanti. Jadi sudah melakukan tindakan kebaikan, tidak ikhlas untuk Allah, jadi sia-sia gitu. Dan ini hampir sama dengan ibadah hijrah dari Mekah ke Madinah yang sangat besar sekali pahalanya. Namun tetap ada orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah pada masa Nabi SAW dengan tujuan bukan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Mungkin ada yang berhijrah ke Madinah karena melihat potensi bisnis yang besar di Madinah. Ada juga yang berhijrah dengan potensi atau ingin melanjutkan khidbahnya ataupun pernikahannya dengan wanita yang sudah berhijrah. Jadi hijrahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang seperti ini saja masih ada yang salah niat gitu. Maka harus diingatkan, ya. Makanya kenapa kok dalam buku-buku innamal a'malu binniyat menjadi hadis yang pertama. Ya, sebagian ulama mengatakan yang bagi liman sannafa kitaban an yabtadi'a bihadzal hadis. Orang yang menulis buku hendaknya memulai dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Tambihan li talabil ilmi li tashihin niyati, untuk mengingatkan para penuntut ilmu agar mereka membenarkan niat-niatnya. Karena memang harus diingatkan. Kalau nggak diingatkan, kadang kita lupa menuntut ilmu untuk apa. Ya, anak-anak disekolahkan itu orang tuanya harus bisa mengatur niat mereka. Nak, kamu sekolah ini, ya, harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
semoga nanti mulia di dunia dan di akhirat. Itu harus ditanamkan sering-sering kepada anak. Kalau nggak ditanamkan, mereka juga lupa. Ya, mereka hanya akan merasakan penatnya menuntut ilmu. Tapi kalau sudah dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala, penatnya menuntut ilmu itu menjadi sesuatu yang bisa diperjuangkan sebagaimana para ulama dulu. Mereka kadang ada yang kencing darah, minum air kencingnya sendiri, ya. Mereka nggak makan berhari-hari, kadang nggak punya uang, karena mereka merasakan kelezatan menuntut ilmu, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi beliau mengingatkan kalau kita menuntut ilmu itu hadirkan dalam perasaan aku menuntut ilmu berharap pahala dari Allah, biar besok melihat wajah Allah, ya. Biar mulia di akhirat. Itu harus hadir. Gitu. Li'anna Allah hatha alaihi wa raghaba fihi. Kenapa kok kita harus berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya karena Allah memotivasikan. Allah menyarankan agar kita menuntut ilmu. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam, berilmulah, milikilah ilmu, belajarlah. Ya. Belajarlah untuk sampai ke sebuah tahapan bahwasanya kamu menyatakan yang pantas diibadahi itu hanya Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, coba kamu belajar. Coba kamu menelaah. Ya. Sampai di sebuah tahapan kamu menyatakan dengan sebuah sadaran diri, bukan hanya sebuah keyakinan yang tidak berdasar, tapi keyakinan yang sampai berdasar, ya, sehingga kamu bisa mengatakan memang di dunia ini, di alam semesta ini yang paling pantas disembah adalah Allah. Gitu. Kita disuruh belajar sampai tahapan itu. Wastaghfir li dzambik, kemudian mohon ampunlah atas dosa-dosamu, ya. Intinya ayat ini yang paling penting adalah di sini. Belajarlah sampai di sebuah tahapan kamu bisa menyatakan yang paling pantas diibadahi di alam semesta ini hanya Allah. Ya, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi Syekh mengatakan kita menuntut ilmu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah memotivasikan. Allah menyatakan belajarlah sampai kamu berada di sebuah tahapan bisa memberikan sebuah pernyataan yang paling pantas diibadahi dalam kehidupan ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, wasana'u 'alal ulama'i fil Qur'ani ma'rufun. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para ulama di dalam Al-Qur'an juga sudah kita ketahui bersama. Wa idza athnallahu 'ala syai'in au amara bihi shara ibadatan, dan kalau Allah Subhanahu wa taala memuji sesuatu atau memerintahkan dengan sesuatu, maka sesuatu itu jadi ibadah. Jadi di sini beliau memberikan sebuah kaidah-kaidah juga. Bisa disebut dengan kaidah fikih ataupun yang semisalnya. Kalau ada perintah dari Allah, yang diperintahkan Allah itu jadi ibadah. Kalau Allah memberikan sebuah motivasi pada sesuatu, maka yang dimotivasikan itu juga ibadah, gitu. Sehingga kita akan paham bahwasanya ibadah itu banyak hal. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ibadah itu adalah kullu ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Baik bentuknya ucapan, baik bentuknya perbuatan, baik yang perbuatan itu perbuatan dhahir kayak gini ataupun perbuatan hati, mencintai, merasa takut dan yang semisalnya. Selama itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Dan salah satu tanda cinta itu adalah adanya perintah. Ya. Misalkan kita sebagai orang tua mengatakan sama anak-anak kita, Mas minta tolong dong ambilkan air minum. Maka kalau diambilkan air minum kita senang, ya. Artinya ini bentuk sebuah tindakan yang kalau dilakukan anak seakan-akan anak itu berusaha mendekat pada diri kita.
Dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya disebut dengan taqarrub, berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari pernyataan beliau yang cukup banyak di sini. Ya. Kenapa harus mengharapkan pahala dari Allah? Oh, ternyata menuntut ilmu itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimotivasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, memang kalau dimotivasikan itu langsung ibadah. Maka beliau menyatakan, iya, kalau ada motivasi, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu, maka itu ibadah. Bisa berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan fayajibul ikhlasu fihi lillahi bi an yanwiyal insanu fi talabil ilmi wajhallahi azza wa jal. Sehingga wajib untuk mengikhlaskan niatan untuk Allah Subhanahu wa taala saat menuntut ilmu. Wa idza nawal insanu bi talabil ilmi syar'i an yanala syahadatan liyatawassala biha ila martabatin aw rutbatin faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman yabtagi bihi wajhallahi, atau man ta'allama ilman yubtagha bihi wajhallahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardhan minad dunya aw lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, yakni rihaha, wa hadha wa'idun syadid. Baik, setelah beliau menyatakan bahwasannya penuntut ilmu itu harus punya niatan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam proses menuntut ilmunya. Kemudian beliau membawakan sebuah problem sekarang. Kalau ada orang belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk mendapatkan ijazah atau untuk mendapatkan kehormatan, maka ada ancaman yang cukup parah, ya, cukup keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa belajar ilmu agama atau barang siapa belajar ilmu, padahal ilmu itu harusnya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kok dia belajar ilmu itu untuk mendapatkan bagian-bagian dari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Maksudnya apa? Dijauhkan tempatnya dari surga. Ya, dia akan jauh dari surga. Harus berjalan kurang lebih 40-an tahun, ya, untuk sampai di surga. Waktu yang cukup lama, ya. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Baik. Ini kalau niatnya hanya, tolong digarisbawahi. Kalau niatnya belajar agama hanya, artinya hanya satu-satunya, hanya untuk mendapatkan ijazah, maka ada ancaman sangat keras dari Nabi SAW. Baik, kalau nanti ada tasyrikun niyah, artinya dia menuntut ilmu itu niatnya banyak, nggak hanya satu. Dan ini yang harus kita latih pada diri kita. Kita melakukan sebuah tindakan niatnya banyak, bisa menggabungkan banyak konsep dalam diri kita, ya. Yang paling mudah untuk saya hadirkan contohnya adalah kalimat Nabi SAW ketika Ibrahim itu meninggal dunia, anak beliau. Ketika putra beliau Ibrahim wafat, ya, Nabi SAW mengatakan, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan, ya, wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna. Beliau mengatakan, mata ini berair, meneteskan air mata, hati ini sedih, ya, tapi kita tidak akan mengatakan sesuatu, ya, tapi kita hanya akan mengatakan sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Dan kami, wahai Ibrahim, benar-benar sedih dengan kepergianmu.
Kalau kita perhatikan di sini, ada banyak perasaan yang sedang hadir di sini, ya. Saling hadir. Mulai dari perasaan kasih sayang. Kasih sayang itu bisa mendatangkan air mata dan mendatangkan kesedihan. Ini sumbernya adalah kasih sayang. Gara-gara sayang dengan Ibrahim, Nabi SAW meneteskan air mata dan hatinya sedih. Namun di saat itu juga Nabi SAW bisa menghadirkan keridhaan, ya. Ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha untuk tidak mengatakan kecuali yang membuat Allah ridho. Artinya ada penahanan diri di situ, ya. Nabi mengatakan, kami tidak akan mengatakan sesuatu kecuali yang membuat Allah ridho, ya. Itu artinya ada keridhaan dalam kejadian itu. Dan kami benar-benar sedih dengan perpisahan ini denganmu wahai Ibrahim. Artinya Nabi juga punya rasa kasih sayang. Ada kesedihan di situ. Ada sedih, kasih sayang, ya. Keridhaan dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam sebuah kondisi seseorang bisa menghadirkan banyak niatan, tasyrikun niyah. Nah, beliau sekarang mau memberikan ilmu tentang bagaimana kalau atau bagaimana kalau niatannya itu bukan hanya sekedar mendapatkan ijazah, tapi ada niatan-niatan lain. Ya dapat ijazah ya dapat ijazah karena apa juga iya, ya. Jadi dia tidak hanya mengatakan aku belajar ini ya yang penting biar dapat ijazah, ya. Ada orang yang sekolah lagi yang penting biar dapat kerja lagi di sini, karena salah satu syaratnya kalau belum S1 harus keluar, ya, tidak bisa kerja, gitu. Ada yang belajar biar tetap bisa kerja, itu ada, gitu. Lakin lau qala talibul ilmi, tapi seandainya ada seorang penuntut ilmu mengatakan gini, ana uridu an anala syahadah la min ajli hadzin minad dunya. Ya memang aku pengen mendapatkan syahadah, tapi bukan untuk mendapatkan bagian dari dunia, bukan untuk mendapatkan keuntungan dunia semata. Walakin li'annan nidhama asbaha mikyasal alimi fiha syahadah, ya, syahadatuhu. Karena di zaman ini sudah ada perubahan, bahwasanya salah satu kriteria seorang yang ahli itu adalah punya syahadah, punya ijazah. Idza kanat niyatul insani naila syahadati min ajli naf'il khalqi ta'liman aw idaratan aw nahwaha, fahadha niyatun salimatun la tadurruhu syai'an li'annaha niyatun haqqun, ya, atau li'annaha niyatu haqqin. Kata beliau, kalau seseorang menuntut ilmu niatnya untuk mendapatkan ijazah, gunanya untuk memberikan manfaat kepada manusia. Kalau aku punya ijazah ini, aku akan lebih banyak memberikan manfaat kepada manusia. Kalau aku punya ijazah ini, aku punya kesempatan untuk menjadi punggawa, ngatur beberapa orang, ya, menjadi pejabat yang bisa ngatur beberapa hal, ya. Jadi dia menuntut ilmu untuk niatan-niatan yang baik ini tadi. Maka kata beliau, ini adalah niat yang benar, tidak memudarati niatan ikhlasnya, karena ini adalah niatan yang benar, kata beliau. Baik, wa innama dzakarnal ikhlas fi awwali adabi talibil ilmi, dan kenapa kok kita menyebutkan ikhlas di awal pertama pembahasan adab para penuntut ilmu adalah li'annal ikhlasu asasun, karena ikhlas ini adalah asas dari seorang yang menuntut ilmu. Bahkan dulu sebagian ulama yang kami hafal perkataannya adalah talabnal ilma li ghairillahi fa'aba an yakuna illa lillah, atau kama qala. Dulu kami menuntut ilmu, niatannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya kami sadar bahwasanya ilmu itu tidak mau untuk kita miliki sampai kita meniatkan ilmu itu untuk Allah Subhanahu wa taala.
Fa'ala talibil ilmi an yanwiya bi talabil ilmi imtithala amrillahi azza wa jal. Maka seorang penuntut ilmu hendaknya meniatkan dalam proses menuntut ilmunya itu sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman agar kita belajar sebagaimana firman-Nya tadi di surat Muhammad ayat 19, fa'lam, belajarlah, annahu la ilaha illallah, sampai kamu berada di sebuah tingkatan dan bisa menyatakan yang pantas diibadahi dalam kehidupan ini hanyalah Allah. Fa'amara bil ilmi, Allah memerintahkan untuk belajar. Fa idza ta'allamta fa innaka mumtathirun li amrillahi azza wa jalla, sehingga ketika kamu belajar maka kamu sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang pertama, agar kita menjadikan ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pembahasan tentang generator pahala ya, yaitu mengikhlaskan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus banyak-banyak belajar tentang generator pahala ini, karena itu adalah sumber kekayaan kita di akhirat nanti. Jadi apa-apa harus belajar meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidur, belajar bagaimana tidur yang berpahala. Niat tidurnya untuk apa? Makan, bagaimana makannya itu berpahala. Niatan makan untuk apa? Minum, niatan minum untuk apa? Ngopi untuk apa? Ya. Dan lain sebagainya. Olahraga untuk apa? Ngegame untuk apa? Ngejim ding, ya. Bahasanya apa? Ngejim, ya. Ngejim untuk apa? Ya. Baik, itu harus kita pelajari niatan-niatannya. Baik, sekarang kita masuk ke adab yang kedua. Setelah kita mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Kalau seseorang belajar menuntut ilmu agama, hendaknya niatannya adalah aku ingin menghilangkan kebodohan dari dalam diriku dan dari orang-orang di sekitarku. Aku ingin orang-orang itu pada pintar, aku ingin orang-orang itu pada ngerti. Ya. Jadi saya ingin, saya tahu, saya ingin, saya paham, dan saya nanti ingin memahamkan orang lain, membuat orang lain ngerti, membuat orang lain ngeh lagi. Baik, ini tujuan yang kedua. Baik, an yanwiya bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi, yaitu seseorang belajar dalam menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan orang lain. Li'annal asla fil insanil jahlu, karena pada dasarnya manusia itu bodoh. Ini kaidah dasar, ya. Jadi ini kaidah dasar bahwasannya manusia itu bodoh. Dan kaidah dasar ini kalau kita pahami, ini penting ya. Misalkan kita punya anak gitu ya. Kita punya anak. Kemudian kita punya kaidah ini bahwasannya pada dasarnya manusia itu bodoh, nggak ngerti. Akhirnya kita ngasih tahu. Akhirnya kita menjadi pelatih ya untuk anak-anak kita, karena kita paham bahwasannya pada dasarnya mereka bodoh gitu. Masyarakat kita juga sama. Masyarakat kita pada dasarnya mereka nggak tahu, melakukan tindakan itu gara-gara nggak tahu. Akhirnya kita berusaha untuk mengupgrade ilmunya. Ya. Beda sama orang yang punya konsep dalam kejiwaannya bahwasannya orang-orang di sekitarnya itu sudah tahu gitu. Tetanggaku sudah tahu yang benar apa, anakku yang benar sudah tahu, istriku yang benar sudah tahu, suamiku yang benar sudah tahu. Kalau mendapati mereka semua melakukan sebuah kesalahan, maka orang yang punya konsep ini akan menjadi setidaknya polisi atau hakim, atau setidaknya komentator ya. Kalau polisi lihat kesalahan orang lain, langsung ya kamu salah ya. Ngomentari salah aja. Kalau sebagai
hakim, maka dia akan mengatakan kamu salah, hukumannya gini. Hakim. Kalau komentator, dia akan mengatakan mosok wong kok ya kaya ngono ya. Masa ada orang kok seperti itu? Kok berkomentar aja. Tapi kalau sebagai seorang pelatih, bisa jadi dia akan temui, Pak, tahu nggak Pak yang benar seperti ini loh Pak. Ya. Dan orang yang mendapatkan konsep dirinya ini tadi, yang negur itu tahu punya konsep diri yang mana, itu langsung kebaca sama yang ditegur. Dan ketika yang menegur itu punya konsep diri sebagai seorang pelatih, punya konsep bahwasanya manusia itu pada dasarnya bodoh, kemudian dia ngelatih, ngasih tahu, upgrade ilmu, ya, maka orangnya biasanya akan menerima. Tapi kalau sudah jadi polisi, atau jadi komentator, atau jadi hakim, seringnya orang yang nerima itu langsung merasa direndahkan, kemudian malah menjauh. Nah, itu konsep diri. Dan beliau di sini menyatakan bahwasanya hukum asalnya manusia itu bodoh, nggak ngerti. Ya. Anak kita, suami kita, istri kita, pada dasarnya mereka nggak ngerti. Berarti harus di-upgrade aja ilmunya. Dalilnya bahwasanya pada dasarnya manusia itu bodoh adalah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam kondisi tidak paham apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kemudian Allah kasih 3 sumber ilmu. Pendengaran, penglihatan, kemudian hati, bisa ngerasa. Ya. Jadi sumber masuknya pakai suara, pakai mata, atau pakai perasaan. La'allakum tashkurun. Tak kasih 3 sumber ini biar kalian bersyukur. Ya. Baik, jadi kita bisa melatih orang melalui 3 sumber ini: pendengaran, penglihatan, dan rasa. Ya. Kemarin beberapa saat yang lalu saya mendapati ada seorang bapak-bapak sama anaknya sudah umur sekitar 4,5 tahun mungkin. Sudah bisa bersuara pelan-pelan di masjid. Laki-laki yang kemarin-kemarin teriak-teriak, kadang nyanyi-nyanyi, ya. Karena beliau sering ikut kajian parenting, ya. Makanya saya katakan, Pak, Masya Allah anaknya sekarang sudah bisa ngontrol suara nih di masjid, gitu. Ya Ustadz, alhamdulillah Ustadz. Ya. Sejak di Jogja ini ikut kajian-kajian parenting, tahu caranya ngarahin gimana. Ya. Jadi anak 4,5 tahun kalau berusaha di masjid pelan-pelan, ayah gimana ini? Aku mau pulang dulu. Nggak pakai suara yang keras. Dan itu perlu dilatih. Ya. Dilatih oleh orang tuanya. Misalkan orang tuanya setidaknya mengatakan begini, adik kalau di masjid suaranya pelan seperti ini, ya misalkan seperti itu. Itu adalah dilatih. Ngelatihnya pakai apa itu? Pakai suara tadi, as-sama, didengarkan suaranya, kemudian dipakaikan dengan hatinya itu dicontohi. Oh gitu, ya. Didengerin, dilihatin, ya, diberikan rasa. Maka secara otomatis akan terupgrade ilmunya. Gimana cara yang benar, tata caranya seperti apa. Baik, jadi ini adalah konsep penting dalam berinteraksi ataupun berdakwah. Begitupun konsep penting bagi orang yang sedang belajar ilmu agama. Hilangkan kebodohan dari diri dan punyalah niatan untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Baik, wal waqi'u yashhadu bidzalika fatanwi bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsika wa bidzalika tunalu khasyatullahi. Dan realita menyaksikan bahwasannya memang dengan ilmu itu seseorang akan hilang kebodohannya. Dan dengan ilmu juga seseorang akan mencapai derajat punya rasa takut atas dasar perasaan pengagungan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang belajar, salah satu yang ditargetkan adalah punya rasa takut karena paham kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang dinukilkan di sini oleh beliau, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Yang bisa punya rasa takut atas dasar
rasa penghormatan dan rasa pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala hanya para ulama yang paham ilmu. Artinya orang yang tidak punya ilmu, dia nggak akan punya rasa takut kepada Allah atas dasar penghormatan dan pengagungan kepada Allah. Nggak bisa. Yang bisa itu hanya para ulama. Orang-orang yang belum sampai derajat ulama, mereka takut kepada Allah bisa jadi gara-gara siksa-siksa Allah yang diceritakan dalam Al-Quran, diceritakan dalam hadis. Setidaknya takut, punya rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fatanwi raf al-jahli an nafsika li'annal asla fikal jahlu. Maka niatkan ketika kamu belajar untuk menghilangkan kebodohan pada dirimu. Karena pada asalnya, pada dasarnya kamu itu bodoh gitu. Akui saja. Fa idza ta'allamta wasirta minal ulama. Kalau kamu sudah belajar dan kamu sudah masuk ke kelompoknya para ulama, intafa'ankal jahlu, maka hilanglah kebodohan itu darimu. Wa kadzalika tanwi raf al-jahli 'anil ummati, dan kamu juga perlu meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari umat ini. Wa yakunu dzalika bit-ta'limi bi syatal wasail litanfa'an nas bi ilmika. Ya. Dan hal itu dengan mengajarkan dengan berbagai cara, memberikan pelajaran kepada manusia dengan berbagai cara biar manusia mendapatkan manfaat darimu. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik, kemudian selanjutnya wahal min syarti naf'il ilmi an tajlisa fil masjid fi halaqatin. Ya. Beliau memberikan sebuah konsep ya. Apakah syarat untuk memberikan manfaat dengan ilmu itu harus duduk di majelis, ya, bikin kajian, dia ngajar? Au yumkin an tanfa'an nasa bi ilmika fi kulli halin, atau kamu bisa bermanfaat untuk manusia dengan ilmumu dengan berbagai keadaan yang ada? Maka beliau menjawab bisa nih dengan yang kedua. Ya. Jadi kita nggak harus duduk di majelis untuk memberi manfaat dengan ilmu. Bahkan saya kadang baca tulisan di sebagian kotak makanan. Tulisannya adalah puasa Senin Kamis gratis makan dan minum. Hari Jumat baca Al-Kahfi gratis makan dan minum. Itu cuman punya dua ilmu. Puasa Senin Kamis, baca Al-Kahfi di hari Jumat. Ditulis di kotak makanan yang dia jual itu. Akhirnya ada orang datang Senin atau Kamis puasa. Ya, kalau hari Jumat baca surat Al-Kahfi, dapat makanan di situ. Maka itu seakan-akan memotivasi orang untuk puasa Senin Kamis, memotivasi orang untuk baca Al-Kahfi di hari Jumat. Dia nggak usah duduk, dia tempelkan konsep itu di bungkus makanannya, orang-orang sudah melakukan amalan itu. Pas dia ngasih makanan kepada orang yang sedang berpuasa, dia dapat pahala puasanya. Ya. Dia menjadi penyebab seorang baca surat Al-Kahfi, dia dapat pahala surat Al-Kahfi itu. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada sebuah kebaikan, menunjukkan pada sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan amalan yang dilakukan orang lain itu. Jadi nggak harus duduk di majelis. Dia jadi pengusaha dan yang seperti itu aja udah masya Allah itu pahalanya. Ya. Bisa jadi lebih banyak daripada yang duduk di majelis. Kita yang duduk di majelis juga perlu meniatkan, semoga aja ada orang yang mendapatkan manfaat, kemudian dia melakukan amalan itu, aku dapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kata Syekh yang kedua ini tadi nggak harus duduk di majelis. Karena Nabi SAW pun telah menyatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Li'annaka idza 'allamta rajulan ilman, karena kalau kamu mengajarkan ilmu pada seseorang, wa 'allamahu rajulan akhar, kemudian muridmu itu mengajarkan kepada orang lain, ya. Saralaka ajru rajulain, maka kamu dapat pahala dua laki-laki. Ya. Murid pertama sama anak murid. Walau 'allama tsalisan, kalau muridmu tadi atau murid yang kedua ngajarkan orang yang ketiga, saralaka ajru salasatin, maka kamu dapat pahala 3. Begitu seterusnya.
Ya kalau murid pertama hanya ngajar 1, kalau dia ngajar 10, dapat 10. Kalau murid kedua ngajarkan sampai 100 orang, masing-masing 10, 10, 10, 10, dapat pahala 100 orang. Ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Wa min thamma sara minal bidai annal insan idza fa'ala ibadatan qala Allahumma ja'al thawabaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk sebuah tata cara ibadah yang baru adalah ketika seorang melakukan amal ibadah kemudian dia mengatakan, ya Allah tolong jadikan pahalanya untuk Rasulullah. Kita melakukan amal ibadah mengatakan, ya Allah jadikan pahalanya untuk Rasulullah. Ya. Ini sesuatu yang keliru gitu. Kenapa? Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa alladzi 'allamaka biha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang ngajarin kayak gitu kepada kita. Wa huwa alladzi dallaka 'alaiha falahu mithlu ajrika. Ya, karena beliau yang ngajarin, beliau ngasih arahan, maka secara otomatis kita nggak usah bilang seperti itu, Nabi langsung dapat. Ya, Nabi SAW langsung dapat pahala kita. Kita puasa besok Asyura dan Tasu'a. Ya, siapa yang ngasih arahan kayak gitu? Nabi SAW. Nabi SAW langsung dapat pahala puasa kita. Min ghairi an yanqusa min ujurim syai'an, tanpa mengurangi pahala-pahala kita gitu. Jadi kata Syekh ini sesuatu yang salah, nggak benar kayak gitu. Nggak usah ngomong seperti itu, otomatis Nabi SAW dapat. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad menyatakan al ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Ilmu itu, belajar ilmu itu atau amalan dengan belajar ilmu itu tidak ada yang bisa menandingi. Ini bagi yang niatnya benar. Kalau niat belajar ilmunya benar, maka nggak ada amalan-amalan sunnah yang bisa menandingi dia. Qalu kaifa dzalika? Niat benar itu gimana, wahai Imam Ahmad? Maka beliau menyatakan yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi, yaitu dia belajar ilmu dengan tujuan untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya dan kebodohan pada diri orang lain. Li'anal asla fihim al-jahlu kama huwal asru fika. Ya, karena pada dasarnya orang-orang itu juga nggak tahu sebagaimana kamu awalnya juga nggak tahu. Fa idza ta'allamta min ajli an tarfa'al jahla an hadhihi al-ummah kanat minal mujahidina fi sabilillahi alladziina yanshuruna dinallah. Maka kata beliau, kalau kamu belajar ilmu agama untuk menghilangkan kebodohan dari umat muslim ini, maka saat itu kamu sedang menjadi mujahidina fi sabilillah, sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kamu sedang menyebarkan agama Allah yang benar itu seperti apa. Jadi kita nggak usah sampai memegang senjata, kita nyebarin ilmu yang benar, banyak orang yang paham, maka saat itu kita sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang sangat besar bagi para penuntut ilmu, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari umat Islam ini. Baik, ini adab pertama dan kedua. Ya, adab pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, adab yang kedua menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan pada umat. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi niat-niat dalam menuntut ilmu yang benar itu seperti apa. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.